Ya, kita mulai saja. Nah, sebelum kita mulai, mungkin doa dulu. Siap, belum belajar dalam hal ini kita berdoa dalam hati selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terima kasih atas kehadirannya hari ini. Ya. Jadi alhamdulillah ya, kelas 12 sudah mulai kembali dari industri. Berarti bisa dikatakan tinggal tersisa berapa orang? Pak Nudi industri ini, si Fikri, dengan saya, Nurdin, Giran Nugi, empatan. Tadi Orang 5 berarti ya. Berarti sisanya 24. Di seberapa? Biji 2 kilo kali 4 12 15 orang. Sesana berarti ada kurang lebih 8 orang. Kamarana apa yang Ardi Bapak Yudanya Agus Nopi Nopi ya nggak apa-apa lah ya. Jadi nah minggu hari ini kita jadwalkan untuk mata pelajaran sasis ya. Ini mata pelajaran saya. Tadinya kan Bapak jadwalkan untuk meteorologi atau pengukuran. Kalau yang minggu kemarin hadir itu saya sudah kasih beberapa materinya. Minggu lalu materi apa sih? Membahas apa? Minggu lalu yang hadir membahas apa kemarin? Terus kopi, tentang gizinya, bahkan dengan membahas pembinaan tenaga. Ya. Nah, untuk di sasis sendiri sebetulnya PR saya tinggal kopling ya dengan transmisi yang 5K yang 5 speed ya. Nah, cuma nanti untuk persiapan pas 12 kan ya uji kom. Jurusan belum menentukan untuk transmisi apakah yang 4 speed atau yang 5 speed. Nah, acuannya hanya untuk di pengukuran. Jadi kalau kemarin kita sudah coba yang 5 speed ya praktekum, saya perlu menilai untuk UAS karena kelas 12 itu tidak ada PTS, kemarin langsung UAS ya. Jadi nanti dijadwalkan Desember tanggal 1 kalau tidak salah sampai tanggal 1 itu kamu UAS ya. Nah, kalau bisa dimaksimalkan ya untuk nilai UAS sekarang karena bisa dikatakan nilai terakhir kamu semester 5 ya. Nanti yang menentukan untuk kelulusan. Jadi nilai semester 1 sampai sekarang terakhir semester 5, kemudian uji kom ditambah dengan sidang pakuali. Ya. Itu yang menentukan kelulusan karena tidak ada ujian nasional kan. Jadi nanti yang menentukan untuk tes kompetensi pengetahuannya itu di ujian sekolah US. US mungkin jurusan yang buat soalnya. Jadi kelas 12 kan ada kasarama di kelas 10 sampai ke kelas 12 diajar produktif. Itu soalnya ada di ujian sekolah nanti. Ya mungkin Pak Abdul nanti yang menyiapkan soalnya. Ya jadi tolong diperhatikannya. Jangan sampai gini, tiba-tiba Pak saya mau terima lulus tapi berpikir ke depan. Ya dengan setelah kamu lulus ada keinginan untuk melanjutkan misalkan kuliah atau bahkan bekerja. Nah, untuk melihat standar kuliah dan kerja itu kan tinggal lulus untuk lulus. Nah, lulus mah perlu wajib berarti mah syarat wajib kan. Nah, kembali ke nilai. Ya. Saya rasa kurang lebih 2 tahun COVID asal kamu rajin ada cahaya gitu kan nilai mah itu masalah. Ya, bisa dikejar. Kalau masih ada remedial kejar terus. Ya, biasanya misalkan di mata pelajaran lain di umum. Nah,
kecuali produktif mah saya paling tidak suka remedial, ya. Jadi mau remedial langsung ke bengkel, ukur langsung, ya. Beda aja mata pelajaran lain bolak-balik kondisi itu, ya. Jelas ya? Terus penilaian. Jadi agenda di depan sudah ada sidang sebenarnya, ini sudah mulai digarap sidang. Kemudian Pak uji kom tadi. Nah uji kom ada kemungkinan pakai atau kita kerjasama dengan auto lagi, ya auto 2000. Jadi cuman grade-nya dibanding tahun kemarin mungkin naik level 1 atau 2 tingkatan untuk angkatan kalian sekarang. Karena mungkin instrumennya sudah ada tambahan, ya. Kalau tahun kemarin kita kan siga kelistrikan belum ada, ya AC oke terbatas. Nah ini mah kelistrikan bisa dikatakan sudah lengkap, di engine juga sudah lengkap, sensor sudah ada, gas analyzer ada, smoke tester ada, jadi komplit. Anu kurang masih ada kekurangan di chassis mungkin, ya. Di pelajaran saya itu masih banyak instrumen yang kurang sebetulnya. Kayak transmisi 5 speed aja kita baru 1. Dia lumayan belum direm kita hanya 2 couple bukan 2. Mudah-mudahan tahun depan komplit. Ya pelaksanaan uji kom ada kemungkinan di RPS baru di atas. Ya, jadi nanti kamu langsung unit mobilnya padahal ke Nirla ya. 2 minggu kita sudah mau mobil. Ya, padahal 2 minggu gua kan ya. Kemudian mobil lah di BMTI. Sekarang balik 2 minggu bawa unit 1 unit. Ya, jelas ya. Nah, kemudian menyuruh juga kemarin ngobrol dengan beberapa teman juga kelistrikan dengan ini kan sebetulnya padam ya. Karena beliau sekarang 2 minggu tidak ada lagi. Nah, saya akan berikan materi dulu untuk kelistrikan dengan engine. Teori lah, ya. Atau kita perlu nanti praktek nanti kita kondisional. Jelas ya? Jadi agenda hari ini ada kemungkinan kita materi mulai dari sasis dulu, pengukuran, kemudian kelistrikan dengan engine. Jadi kurang persiapkan lah. Biasanya padahal lebih banyak praktek pun dibanding teori ya. Terus saya diberi teori. Jelas? Ada yang ditanyakan dulu? Cukup jelas? Nah, karena materi sekarang persiapan alat tulis dengan buku proyeknya. Jadi saya lagi ngomongin hari itunya memberikan materi sekiranya penting materinya perlu dicatat yang tidak tahu ditanyakan, ya, jelas ya. Jadi lagi ngomongin. Nah, sekarang mau kita mulai dari materi apa dulu? Kemarin sudah saya share ya di YouTube. Bapak udah di-share di Haikal kemarin kan materinya. Nomornya kemarin kan udah di-share. Nge-share materi nomornya kemarin kan. Transmisi sudah dibaca, maksudnya sudah dibaca belum? Udah kayaknya mempengaruhi materi. Ada beberapa materi itu bisa di-share-nya, maintenance and repair, hubungannya dengan MR. MR teh? MR. Maintenance and repair. Artinya maintenance and repair teh? Pemeliharaan dan perbaikan. Jadi minggu kemarin isi bahasa. Saya baca yang kemarin hadir. Kecilnya menurut hadir, ternyata mau judul. Nah yang tidak hadir itu saya dibacanya, materinya dibaca tuh. Bos dibaca tuh. Minuman memori HP tadinya. Ya berat-berat. Jadi lamun sakirana nanti terpenting yang kurang buka gambar foto kan minuman HP berat-berat hapus materi dia aku saya di-share misalkan kamu terpenting mah hapus ya dibaca tuh yang minimal diulas lah namun macam minimal dibaca namanya itu terlatih itu kayak tipe kendaraan FF namanya FF teh gitu kan ya
Terus aya APD, naon APD teh mun dibaca mah minimal aya keinginan tahuan. Tah lamun teu apa teh tanyakeun. Ya. Kecuali lamun bapak teh mana mah loba nanya gitu kan. Saya pernah gitu nanya wae gitu nya. Saya diobrol kemudian nanya nulis. Ya. Mau di konteks mata pelajaran atau di praktek pun silakan ditanyakan dimanfaatkan. Jadi kelemahan baru kan itu ya. Nanya bu, ditanya bu. Ya, benar tuh. Dia karunya mau ngajar kan. Bingung, saya bingung. Setelah MR tahun ini yang sudah bisa transmisi, ya transmisi malah bisa dikatakan transmisi jeung rema saya sudah berulang-ulangnya. Nah, kemudian tugas ada 3 tugas termasuk transmisi, logging dengan rem. Awas itu dikerjakan secepatnya distorkan. Ya. Nanti kalau kita ada waktu sore kita bisa langsung penilaian ke Mas Fir ya. Kemarin sudah beberapa teman sudah tuntas. Cuman di waktu nggak apa-apa, waktu sekarang tidak saya tidak sebagai acuan lah. Yang penting mah kerjakan. Nah, cuman nanti kan hasilnya ketika kamu sudah praktikum misalnya gambarnya setiap orang itu waktunya sekian. Uji koma berarti kudu 25. Ketika kamu terlewat lebih dari 25, 40, 45, wah berarti guys kamu penilaian di beberapa poin di uji koma mau isian. Ya. Jadi step yang terlewat, dan dibalik, dan usia kemarin akan jadi. Nah uji koma itu menang. Jadi begitu uji kom, waktu 40 menit mulai dari bongkar pasang sampai dengan pengukuran 40 menit kudu beres. Jadi lamun misalkan mengukur anggaplah sisanya, namun kamu bongkar masang 10 menit, berarti 10 menit terukur. Namun bongkar pasang 40, waktu ke mengukur. Tapi kalau bongkar pasang 15 menit, kamu ukur bisa ideal. 20 menit mengukur santai. Hasil yang didapat nanti bisa maksimal. Dia mau baru mengukur baru jam. Wah, 5 menit ke mana semua benar. Ya, gitu. Ya, jadi kemarin sudah praktek itu jadikan acuan lah. Orang kemarin 40 menit. Sifat nyobaan nih. Udah ayo kemajuan. Kamu asal 30 jadi 40. Ya. Jadi nge-assessment sorangan, mengasesmen kemampuan sendiri. Terus kamu percaya sama supporter bilang, tak lah, lah, wah, liur, kalau jo Persib, wah, najo ada gol gitu bisa, kok supporter mah gitunya, nyobaan sorangan mah, Pak itu kumaha liur, kayak supporteran, tahu lah, mana masalah itu, atau percaya ke supporter. Ada ya, saya oke bisa wae itu di koma. Ya, saya menyesatkan supporter. Bisa jadi tahu. Jadi apapun itu kamu harus percaya kemampuan sendiri ke sana mah. Cobaan deh. Ketika tidak sesuai, salah, kamu belajar. Nah itu mulai SMA proses pembelajaran. Ketika waktu kayak santai we urang mah penting bongkar pasang lah instrumen. Oke, bisa apa? Kayak mengejar waktu. Kita dalam pembelajaran, kudu aya perbaikan. Hanya itu baru ditransmisi di engine misalkan sama juga, ya di komponen apapun sama. Nah, kembali lagi mau materi kemarin, ada yang menanyakan MR, mana MR? Saya tampilkan ya. Yang tidak hadir kemarin mungkin bingung. Setelah maintenance and repair. Nah, iya. Bahkan kemarin menyinggung roda gigi ya. Awasnya roda gigi pasti keluar lah di pelajaran TDO, PDTO itu karena roda gigi jadi sambungan. Nah, jadi sambungan kamu dikombinasi tenaga di satu kita banyak pengguna roda gigi. Pasti mungkin keluar. Bisa jadi takutnya gini, kita tidak ada US, ternyata soal dari dikirim BNSP misalnya, nah
ini ngerjakan soalnya sesuai dengan yang SP-nya. Nah kemarin ini sudah dibaca-baca. Ada yang mau ditanyakan dulu? Anu tengarti, anu bingung. Jadi maintenance and repair ini sebetulnya materi di semester 5 ya. Jadi mulai belajar sasis, listrikan, kemudian engine, pengukuran, PDTO, penggunaan hand tool sampai ke keselamatan kerja. K3 ada semua di MR. Jadi ini sebetulnya sub materi untuk uji POM. Nah ditambah lagi ketika kamu pulang dari industri. Setelah pulang dari industri, SPKL mah gambar. Ke kelas 11 mah diajar kayak K3 keselamatan kerja ya. Make safety shoe, jadi naon safety shoe. Nah begitu di SPKL mah, oh kieu safety shoe teh. Oh ini area kerja teh gitunya. Kelas 11 sama pun kita gambar. Tapi ketika kamu sudah di industri kurang lebih 2 sampai 3 bulan, oh kieu suasana kerja teh. Suasana industri kita itu. Nah di samping ini MR ya. Jadi KB aya di MR. Kemarin sudah membahas sampai ke emisinya, emisi gas buang ya. Sudah dibahas kemarin. Sudah paham emisi? Jelas tuh? Jelas tuh? Masih ingat? Nah, kita kemarin emisi teh. Aya tilu gas sampai NOx hasil pembakaran CO, satu lagi HC, awas atau sampai pokok ya. Jadi ketika hasil pembakaran di kendaraan, erek motor, erek mobil itu menghasilkan 3 gas buang. Ada HC, naon HC teh? Hidrokarbon. Terus yang kedua CO. Karbon. Karbon monoksida. Lamun CO2 karbon dioksida. Lamun hiji mono ya. Kan kemarin Bapak dibahas penta, bikin oktanya, mono teh hiji. Jadi lamun aya ninja 2,5 mono. Mono. Ini bukan ninja mono. Nah, ini 2,5 teh kan aya anu 2 silinder, ada yang 1 silinder. Nah, dibedakeunnya itu mono silinder, hiji mono. Lamun bialis 2 dia ke 2 tilu naon tilu tri biasanya ya trio bilnya trio kue dua dialis 2 opat 2 5 naon penta kalau musimnya dia gimana baru 5 penta genap hexa 7 okta 8 ya, jadi namun kamu anak ada 8 okta. Soalnya saya belum baca okta ini. Budaknya 11 kali mana ada 8 ya sama. Nah paling tadi gagas di lokasinya ketika ada NOx di situ ya. NOx mana ada sebetulnya bukan hanya 3 gas banyak. Nah untuk yang bereaksi lain itu disebut NOx. Jadi X-nya itu untuk mewakili jenis-jenis gas lain. Ya. Tapi yang paling banyak itu HC dengan CO. Nah ketika kadar 3 gas itu melebihi standar, itu ada yang namanya sensor oksigen. Nah, kita mulai masuk ke kelistrikan berarti sensor oksigen sudah pernah melihat sensor oksigen?
Dina engine sudah pernah lihat sensor oksigen? Belum. Ya udah kita sambil masuk aja ya ke materinya, nge-review. Kalau sasis mah Bapak kesampingan dulu, kita ke listrikan jalan ya. Listrikan yang ini dulu. Saya buka dulu. Asal pernah nyimpen itu. Materi emisi kontrol. Nah di emisi itu masuknya ke mata pelajaran produknya di kelistrikannya. Kita nyambung ke namun kita asup ke kelistrikan. Kelistrikan di mobil ada seberapa rumpun, berapa diklasifikasi menjadi berapa kelistrikan. Mau belajar kelistrikan nih, minyak padam, khususnya di mobil, dibagi menjadi berapa kelistrikannya? Dibagi kelistrikan bagi tilu. Kelistrikan satu apa? Sasis mah lain kelistrikan. Instrumen mekanikal. Nah, starter masuk ke mana? Pernah ini kan? Ini matikan dulu ya. Saya rasa ini udah dibahas kepada saya juga pernah mendengar kepada nih kelistrikan gitu ya. Kendaraan lah. Jadi dibagi menjadi tiga. Satu kelistrikan engine atau mesin. Kedua kelistrikan body. Ya. Satu lagi kelistrikan. Nah, kamu bisa nyebutkan ya starter, kaca asup ke mana? Karena diklasifikasikan menjadi tiga. Ya. Dia kelistrikan ya. AC ya? AC masuk ke kelistrikan apa? Ke body. Iya, betul. Ke body. Jadi, walaupun instrumen lebih banyak mekanikal, tapi itu sebetulnya kelistrikan. Nah, satu lagi kelistrikan peringatan atau penanda. Nah, yuk dibagi dulu kelistrikannya. Ya. Nah, ini kelistrikan engine. Mulai dari pengapian, ya. Terus tadi masih sebutkan starter. Nah, kita kelistrikan engine, ya. Kelistrikan body, ya jelas air conditioning. Tapi kalau untuk kendaraan sekarang, ya di body, ayo oke selain AC, misalnya di instrumen air aktuator dan sensor, dia aktuator. Kalau aktuator, hidrolik pneumatik. Hidrolik pneumatik itu maksudnya ke aktuator di sini. Hidrolis atau pneumatis. Ini sudah dibahas ya kemarin, Bapak nyinggung sedikit ini pernah nggak kamarnya itu Bapak ini? Nah, bedanya hidrolik dan pneumatik? Apa bedanya? Hidrolik air di rumah ke udara, air pneumatik. Ya bisa. Jadi kalau hidrolis itu konversi energi, memindah tenaga mulai dari tekanan menggunakan udara. Cuman yang paling membedakan ada fluida
atau cairan. Jadi kucai bisa? Bisa. Ya. Cuma nanti ketika kenapa tidak digunakan air? Kenapa perlu oli? Ya, yang kemarin juga sudah dibahas ya. Ada viskositas atau tingkat katakanlah liquid atau fluida. Kamu buka minyak krem, ya minyak kremnya kucai bisa? Bisa. Ya, misalkan rumus viskositasnya bisa cukup, tapi kunaon untuk pakai cair. Nah, beda senyawanya misalkan. Nanti korosif, bisa karatan, bahkan bahaya menguap. Bahkan minyak krem saja menguap. Makanya sering terjadi angin palsu sebenarnya. Berarti si viskositasnya lama-lama menurun, menguap, jadi gas. Kamu kucai mah hanya diganti sebulan kayak muat, tapi lama ke oli mah bisa setahun gitu. Tapi kurang kan acuannya tetap kekentalannya itu viskositas. Nah kalau hidrolis ini ada fluida. Kalau pneumatik tidak menggunakan fluida, jadi menggunakan tekanan udara dia butuh kompresor, ya. Di AC aja ada kompresornya. Nah nanti si kompresornya diatur ke ieu, itu aktuator. Aya sensor, aya aktuator. Lamun sensor mah dia pembacaan sebagai masukan. Kalau aktuator menggerakkan hasil dari sensor. Nih di mesin naon? Tadi misalkan sensor adalah sensor oksigen CO2. Ya, si sensor kan baca. Ketika si sensor membaca, dia memerintahkan ke ECU. Naon ECU? ECU di dia ya. Aya di dia. ECU naon? Atau IMS? Kemarin. Oh, Electrical Control Unit. Setiap vendor, setiap pabrikan penyebutannya beda-beda ya. Ada menyebut IMS, ada menyebut EVI. Jadi itu beda-beda karena EVI. Namun di Toyota EVI elektronika Road Injection. Tapi yang paling utama iya tak? Iya. Electrical Management System berarti mengatur atau memanage sistem elektrikal, kelistrikan. Jadi, nah, dari 3 instrumen kelistrikan ini diatur oleh satu dia tadi ya, ECU. Karena si ECU ini bisa memerintahkan aktuator memberikan masukan dari sensor. Kemudian dari sensor oksigen melihat kadar oksigen di itu misalkan dina catalytic converter, dina exhaust, dina keluaran, dibaca, wah kadar oksigennya kecil misalkan, terlalu banyak CO, dia memberikan input masukan ke ECU, si ECU ngolah, manajemen, wah yuk, berarti pengapiannya pembakarannya di ruang combustionnya tidak homogen, terlalu banyak bahan bakar, terlalu gemuk misalkan, atau udara terlalu sedikit, jadi menyebabkan CO-nya menjadi tinggi. Nah diolah ke ECU teh, si ECU merintahkeun anu naon? Anu aktuator, contohnya naon? Throttle misalkan. Si throttle buka kadar udara masuk, throttle body. Ya. Nah beda nanti di kelistrikan ada 2 di engine teh, aya anu konvensional, aya anu elektrikal. Lamun elektrikal mah diaturnya disebut ECU. Tapi ketika kamu itu tuh, kamu konvensional, seundeurna gede, nya bensinna kaya, udara leutik, kumaha ini? Nah, mereka engine. Lamun ku ECU mah gampang, kan aktuatornya, kan manifold dibuka. Cik lamun dina konvensional kumaha? Kumaha bukana? Aktuatornya sebagai apa?
Ngerti tuh? Makanya di konvensional setelan anginnya, setelan angin kenal, satu udara masuk. Jadi manifold lamun di cuma di sistem mana sudah cuma siapa apa untuk manuali, ku IC ku ECU diatur, muka berapa derajat, masuknya palapnya berapa. Tapi lamun anu konvensional mah wayang aku mekanis. Diputar setelah anginnya sama itu penyetingan. Jadi tangan kita itu sebagai aktuator. Oh, obat ding angin deh. Begitu lihat di napotnya hidung. Nah, berarti lamun hidung udara terlalu banyak. Ya, karena campuran combustion atau di ruang bakar itu mencampurkan 3 komponen. Kami ngomongin teh udara, zona, dan bakar. Ini harus diatur sebanding. Ya, kamu kok cuma kamu nggak kudu lihat tinggal setting ku gas ku hand tool, ku scan tool gampang tinggal pencet. Tapi kalau konvensional bisa. Ya, dijurung lagi di konvensional. Nah itu fungsi dari ECU. Ya, kelistrikan. Kita kira ngatur engine, kayak ngatur ke body misalkan. Kayak AC. Kan ketika suhu di interior di mobil, suhu nanti harga misalkan panas di atas 20 derajat, 25 kan harga. Ya, akhirnya sensor suhu misalkan LM, ya, sensor suhu otomatis. Ya, jadi orang tinggal kemudian masih yang konvensional nih, sistemnya pakai switch connect, ya. Tapi kalau yang mobil-mobil sekarang, AC-nya dengan 2, kan? Kalau pakai nyala, arum. Begitu nyala, kita atur suhunya berapa? Terus digital. Ayang 18 derajat. Nah, begitu suhu di ruangan kokpit sudah 18 derajat, ya dia menyesuaikan. Tapi kalau sering menyesuaikan, nah itu diatur namanya koil. Ini kelistrikan bodi. Penanda sama nih instrumen ini. Ya. Mobil airnya begitu kamu nyalakan switch SCT atau IG gitu ya. Putar langsung dia mengkalibrasi. Gitu ya. Nah, itu gue suka ECU ya. Dia membaca itu si ECU teh. Ngecek kabel kan, mulai tina kelistrikan bodi gitu. Nah, misalkan terjadi error, langsung indikator muncul. Misalkan lampu cahaya hurung terus, ngedip. Nah, berarti nama lampu cahaya. Jadi dia sebenarnya ya indikator pengisian kayak aja lampu cahaya kita. Ya maksudnya, karena bentuk gambar mesin biasanya gambar mesin konen itu cahaya. Ketika on dia nyala, tapi ketika engine di start di posisi SCT, baru cahaya. Ya, berarti mulai pengisian. Gitu. Ya paling beli, strek, engine paling kontak posisi on, kurung cahaya. Ya, kayak dibahas itu listrikan fungsi cahaya. Terus indikator baterai misalkan, ya biasanya mobil-mobil metik tuh, mobil metik pengaturan transmisi otomatisnya, ya karena di sana ada sensor, ya, karena bentuknya kan sudah elektrikal, ya pneumatik mah, sisi gaya konvensional memakai listrik, yang manual mah pneumatik itu biasanya indikator baterai. Ketika si transmisinya sudah sudah sesuai misalkan. Ya, terlalu sebukaan si kopling terlalu dia muncul indikator di baterai. Makanya mobil matic mah indikator baterai arus yang ada di baterai tidak boleh kurang lebih mah tidak salah. Tapi ketika kurang, ya dayanya tegangannya kurang, bahaya matic mah mau bisa ngangkat si starter, mau starter ke ngangkat mah
semua huruf. Ya, berbeda dengan konvensional. Konvensional mah bisa di jumper. Ketika misalkan rock turun, tegangan acunya di bawah 12 volt misalkan, 11,2, mau konvensional mah tidak masalah, ya. Tapi kalau sudah yang metik turun bahaya. Makanya indikator lampu langsung baterai gambar akinya turun berurut. Nanti yuk terus, nol dia ada variasi. Jadi instrumen peringatan untuk di dashboard mobil-mobil ini mah guys digital kabel, ya. Maka starter saja tinggal disentuh gitu kan. Nah itu diatur kok itu. Jadi loba sikring, loba aktuator, loba sensor mobil ayeuna. Tapi ke airbag di body kan. Ya kamari si nu cilakat nih. Berarti saya panesanya airbag ada we. Jadi mungkin bisa saja itu terjadi kuduna misalkan kalau mobil ayeuna kecepatan di atas 120. Ya, saya pernah nyoba di atas 140, 120 pernah lupa. Jadi kalau di Napara nih, karena saya pernah nyoba Napara pernah. Begitu lari di atas 140, speednya begitu berat. Lain hampangan, justru berat. Nah, turun dari kecepatan itu 120 hampang dulu. Ya. Nah, kan yang ngatur steering, mesin hidrolik. Terus aktor. Mobil formula di sana mau pernah naik mobil formula kaca jauh. Tapi ketika lihat kokpitnya ya instrumennya wah robot tombol itu ya robot analog digital begini. Kamu reklam tidak mencet gitu kan. Jadi kan ngatur sensor atau satu setir. Jadi kalau misalkan setir lengit guys, kamu intinya panelnya di setirnya. Ya. Kalau kamu mobil formula, ya, kamu ngatur setir, mau terus dirinya kamu. Bahkan si suhu detak jantung si drivernya bisa terkontrol. Detak jantung berapa gitu ya? 3 motor TV kan gitu. Detak jantung, terus suhu badannya itu bisa tahu betul. Nah diaturnya kenal koreksi. Mereka di manajemen. Begitu detak jantung misalkan tinggi di atas 130 detik, 130 per menit bisa. Wah, ya bisa wae, misalkan gasnya bisa diinjak deui, bisa ya. Terus misalkan aya kendaraan dihareup otomatis rem, nah itu listrikan bodi, ngatur RW, ngatur AC. Saat mobil Tesla mah teh loba elektrikal. Nanti diatur aktuator mesti mencet. Nah sampai sini dulu ada yang tanyakan listrikan? Penanda sama ya, penanda mah mulai dari lampu, klakson, kemudian hazard, itulah, ya, wiper misalkan sampai ke wiper mah kan mekanis, jadi ngatur wiper misalkan ada interload ya, ada low, ada mid, ada high, ya kemudian switch mah, namun nunggu otomatis mah dia push sensor nggak otomatis, begitu hujan wiper langsung burung. Mobil-mobil ini mungkin seperti itu. Ada tanyakan? Kelistrikan? Nah, balik lagi ke engine lagi, ya. Kita singgung sedikit di pengapian. Nih, kita jelasin ini. Pengapian karena hubungannya dengan emisi. Ada yang tanyakan dulu? Ada yang tanyakan dulu lah? Bisa mengikuti? Bisa? Siapa? Tidak Pak. Terima cicing. Jadi bukan pakai lain dongeng dia mah. Namun kalau dongeng kamu cicing, mendengarkan, menyimak. Ini mereka dongeng. Nah ini nih sebelum ke kelistrikan nih. Ini hasil pembakaran, ya, hasil pembakaran di engine bisa
Kenapa hubungannya dengan kelistrikan? Ya bisa wae tadi ketika bahan bakarnya kaya bagus, udara bagus, tapi kelistrikannya jelek, ya, bunga apinya kecil, dia berpengaruh ke emisi, ya. Jadi kelistrikan sangat mempengaruhi. Asal nama orang erek nyeuneuh obor gitu nya, ngeut obor tapi si pemakainya kurang bagus. Kamu air kompor gas air mah si api biru cenanya. Nah itu menentukan soalnya. Beda lagi mengeluh misalkan masak kopi itu pakai suluh, itu pakai kompor gas. Sarua asap teh. Sarua, tapi mungkin hasil pembakarannya beda. Amun ukur api biru mah tidak merusak komponen. Coba pakai suluh mah biru boleh. Nah, panci anyarnya hidup langsung. Berarti pembakaran tidak sempurna. Ya. Nah, bayangkan namun di zero combustion di ruang bakar terlalu banyak plug atau crack misalnya karena pembakaran tidak sempurna, jadinya loba palapnya kayak klep kasumbat. Namun kasumbat kumaha? Ya, mogok ya. Ya. Jadi tetap hasil pengabdian pembakaran kudu maksimal. Nah, apalagi nanti hubungannya ke sini nih. Ini gasnya nih. Ketinggalan. Kalau saya biasanya menurut tidur terus itu bawa. Namun berdasarkan saya itu, namun teori rata-rata baru saya ada bunga. Kamu di Cimahi, wah boleh si Pak yur gitu, reang turunnya. Tapi kalau saya biasanya itu turut lah bawa. Jadi tuh buk. Ada di praktek, kamu praktek Pak, jalan raya saya. Tapi tetap teorinya sebetulnya harus tahu dari awal. Namun langsung ke ujung liur apa? Ya, jadi kudu nyaho dongeng kan. Ada 4 karakter atau 5 karakter, kudu kenal 5 karakter katanya. Oh, karakter 1 karakternya kieu perannya seperti ini. Nah, baru masuk ke cerita. Dia mau langsung cerita, segala aja drakor gitu nya. Nyaho drakor mah. Ujung-ujung ribut. Nyahonya dari rumah nyaho nate. Oh, sia teh geuningan dulu jeung si eta gitu kan. Itunya pemerintahan. Ya, drakor kan gitu ya. Karena drakor mah ditulis cepat. Biasanya kan 20 episode dari kesiga sinetron kurang. 5.000 Bes episode 5.200 siji. Can beres kene wae. Bes 5.000 duit teh bersambung. Bersambung ini 2 di kasapul, season 2 ieu. Nah, iya ini yang gas tadi HC yang baik. Jadi sebetulnya HC itu hidrokarbon mah tidak disulut, tidak dibakar juga, bereaksi HC dengan oksigen. Contohnya ketika disimpan di tangki bensin kamu, walaupun jadi duruk, ya lama-lama menumpuk gas HC-nya itu timbul tekanan. Nah, karena berbahaya HC. Nah, untuk di kendaraan si HC itu dimasukkan ke ruang bakar gitu. Combustion itu ruang bakar. Ya. Nah, aya alatnya. Ya, ada namanya charcoal canister. Charcoal canister ini fungsinya ketika gas HC-nya di tangki meningkat, dia menyalurkan ke combustion. Nah, sih jalan charcoal canister. Nah, ini nih charcoal canisternya. Ya, biasanya di kendaraan tipe yang sekarang ini bisa dibilang gitu. Ini tapi lagi. Kayak charcoal canister nih. Dia posisinya biasanya tertanam, ada 2 jenis. Ada yang tertanam di tangki langsung, ya. Ada yang di luar tangki. Ya, charcoal ya. Jadi si charcoal canister nyerap gas HC tadi, ya, yang menguap
si bensin atau pertalite dia menguap menghasilkan gas HC, itu disimpan dulu di charcoal. Tangke charcoalnya ya tilu palep, buka tutup. Jadi hiji teh exhaust teh inlet. Nah si gasnya teh dialirkeun ka dieu ka combustion. Oh, sepi. Sepi gawas matanya. Ini sudah mampu. Charcoal kanister, ya. Kalau yang di trailer kita punya nggak ada charcoalnya tuh. Ya, yang etama kan sifatnya hanya trailer. Tapi kalau di unit sendiri itu ayat berguna yang kotak, yang bulat, ya. Ada dua tipe, ada yang ditanam di tangki itu sendiri, disatukan dengan rotak biasanya. Ayatnya di luar, ya. Tapi fungsinya apa tadi? Ya, menampung gas uap, menguap, itu gas HC. Kayak diagramnya nih, ya. Ini si kayak ini kan jadinya charcoal. Tuh diasupkan dia tipe yang diesel. Kenapa bisa nyebut dia diesel? Kenapa? Dia udara biru nih. Berarti yang low pressure, ya biru itu low pressure. Merah yang high pressure. Nah, ini palapna, ini ruang bakarna, kayak charcoal tuh. Ya sudah nih tadi. Kenapa ini Bapak nyebutkan diesel? Karena di sini ada EGR. Nah, EGR. Mari mau di service center ya EGR. Ya, balik di EGR. EGR dari ayat. EGR itu sama dengan caranya hampir sama dengan charcoal. Cuman bedanya kalau EGR itu karena di diesel biasanya diesel itu kan pemakaiannya lambatnya. Nah, jadi gas buang kenapa tidak seperti combustion. Setelah saya buka itu diagram EGR Dina charging gitu ya. Nah mobil-mobil air mah justru bisa rambut EGR kan? EGR ke EV, ada EV nya, Dina diesel EGR nya. Ini mah saker ya. Saker pengisian pemeriksaan motor saker setelah pohon nyimpen aja. Karena kita bersih aja lah. Ayo EGRT bapak pohon enak teh. Pokok nama channel teh sirkular. Nyaman aja bersih ya. Gas sirkular. Exhaust gas circulation-nya. Nah, itulah EGR. Exhaust-nya knalpot. Jadi kasaraman hasil tina pembakaran. Ka exhaust kan? Ya. Di exhaust-nya diasupkeun deui. Sebagian. Iya, sebagian kan tidak full KB knalpot. Jadi di situ nanti di exhaust-nya kan sebelum ke exhaust aya catalytic converter. Sudah dibahas kemarin catalytic converter.
Kumpulin. nya ngumpulun gitunya si sarana doang. Nah, di situ ada 2 sensor. Jadi ketika si hasil pembakaran di combustion keluar, kan header itu 4 biasanya header 4. Karena di 4 torak berarti lamun P8 ada berapa header? 8. Jadi di header 4 masuk 2 langsung hiji. Nah, saat can ka exhaust aya karena catalytic converter. Nah, jadi pas keluar header ada 1 sensor oksigen. Keluar jadi 2. Di 2 kahiji saat can catalytic aya di sensor. Kurang pakai 2 sensor yaitu untuk pembacaan atau masukan anu ECU. Hasil pembakaran dibaca, hasil keluar di kanister dibaca. Jadi nanti si ECU itu bisa nge-assessment. Oh, geningan pembakaran teh kurang halus. Nah, begitu keluar di kanister mah, oh bagus, berarti kanisternya masih bagus. Ya, karena ada usia pakai kalau catalytic converter itu. Nah, balik ke EGR tadi, EGR itu biasanya di diesel. Ya, jadi kabacana push smoke tester. Ya. Nah, si EGR ini sebagian ketika di catalytic converter kabaca terlalu tinggi, bahaya ya langsung dipicen ke keluar, diasup ke ringan combustion, ruang bakar. Makanya di sana ketika EGR-nya rusak, ya, bahkan loba-loba teu dipake mobil anyar ge nu diesel teh Pajero beneran baru ka EGR. Kunaon? Kenapa? Karena menghambat, ya, menghambat pressure di nozzle. Jadi dicabut, bahaya lah, udah keluar bahaya oke oleh kekurangan gitunya. Sama nanti mau beli orang ngabret gitu. Kalau benar itu, jadi dicabut si EGR nanti. Biasanya di diesel 2L, 3L. Kemarin di Toyota ayahnya Innova ya banyak yang diesel ya. Kemarin nyobain diesel bukan? Ya mesinnya gitunya bisa dikatakan diesel ayeuna mah sebetulnya lebih canggih ya dibanding lampu pantas zaman baheula. Tenaganya sudah, terutama itu bisa mah orang mau pakai diesel itu naon? Karena goncang engine. Ya, alasan kalau mobilnya no ayeuna mah teknologinya sudah ya, apalagi sekarang ada yang common rail ya. Common rail diesel yang diatur ku ECU ya. Jadi guys, sistem pemanas di pematik nanti geus ku ECU. Ayeuna mah kan disebut common rail. Ya. Jadi ngatur servo yang injeksi nanti geus ku ECU. Karena di selain nama mahal justru mobil di selain nama ya, karena teknologinya juga lebih bagus gitu. Bisa mengikuti sampai sini? Coba charcoalnya ditanya. Charcoalnya bapak nyimpan buku itu kan? Di gambar sebenarnya. LK itu. Kalau browsing lah, sensor oksigen pengisian air, ayo charcoal. Nah, ayo charcoal. Nah di Google Global ya charcoal. Nah ini fungsi charcoal kanister, ada 3 ya. Nah ini dari tangki ya. Kemudian ini untuk karburator gauge valve jaya karuan bakar kan combustion. Dia from karburator valve chamber. Jadi ketika bisa saja karena mobil lama tidak digunakan, gasnya menumpuk tuh hasilnya. Ya semakin tinggi terus hasil karuan bakar terus mobil terhirup-hirup. Nah ini balik lagi. Namun misalkan
benar-benar jarang dipakai, biasanya kan susah lama tuh nyala ya. Nah, kalau racanya sudah berlebih, jadi kuduna ditambah dengan oksigen tidak bereaksi karena HC terus tinggi. Makanya lamun biasanya isi bensin muka itu langsung des. Nah itu HC, ya gas HC itu. Tapi perlu untuk pressure oke. Nah untuk yang tekannya apa, yang tipe konvensional, pengaturannya lain kanister tapi kupalak. Ada yang namanya palak nanti pokok saya. Palak dengan konvensionalnya ternyata tekanan teh ngaran teh aduh namanya cik bersih. Ada yang namanya palak nanti cik panggil konvensional ya dengan karburator nempel bersih. Ayo nama ketemu ini karburator orang tuh. Jadi itu ayah kalau nggak teh bukan. Ayah masih dia bulat sih dia karburator. Nggak tes apa teh. Si manggil kalau laptop saya malah berbuat dia. Ngaran teh dia tak ya, manggil palak. Ini yang mengatur akselerasi, oke, medium brake akselerasi. Cuman namanya, saya kira, ya manggil, anu bulat, cerong, manggil, namanya, hah? Apa? Water palak? Oh, butterfly bukan? Iya, sih, kalau begitu. Throttle palak bukan? Throttle mah di udara yang jatuh. Hah? Step lah, throttle. Nah, iya. PCP. Kalau ayat jelas gambar, aduh pokok-pokok nyimpen nggak ngerti. Makanya saya perlu tuliskan kalau saya pokok nggak tadi pokok. Jadi kalau saya kadang nanti nge-review dari laman game pokok. Ayo ngaran teh naon. Aduh, gusti. Apa itu? Sama dia gusti. Aduh, anu boleh dah ikut teh. Apa? Ayah PCP, kan ayah bedanya. Ayah PCP jadi naon gitu. Ya berapa lagi? Image. Iya kan? Oh iya di gambar itu. Di kamu ayah boleh juga corong gitu tak? Ayah membran dalamnya itu. Nah di pinjamnya, tak iya. Kalau orang menjelaskan mana? Tak iya, koneng tak? Namun nggak ada pokok ya. Nah, yuk. Kita namun nggak ada. Aduh. Ya, apa gitu? Ngarana teh. Karena saya kita ada di mana pohon di semua ini. Roto. Hah? Roto. Roto bukan, roto mah udara. Naon atuh
Coba seperti nyimpan nggak dulu? Ayo mau disingkat ya. Fuel apa? Fuel bukan. Cicok. Panggil deh. PCP. Engine manajemen itu ketersediaan pengapian. Airspeed, Pak. Nah, Airspeed. Excel kata bukan. Orang yang tahu. Kira bapak dia badan yang mana? Ya, apa lagi? PCP. Jadi fungsinya gini, coba perhatikan. Kalau di cuma kan diaturnya suhu elektrikalnya. Nah di konvensional itu biasanya si valve ini ketika throttle muka, ya, throttle muka, ya kan orang menekan gas, anggapnya berarti timbul akselerasi. Nah si bahan bakar dengan udara masuk kan, ruang bakar banyak, ya, udara gas. Nah, ketika kita lepas gas atau disebut deakselerasi, kan ada akselerasi, ada deakselerasi. Bayangkan namun ketika deakselerasi, kamu tekan gas, tapi putaran engine kan tinggi, ngegerung mesin, gitunya. Namun misalkan tadi atur kepala peta, bahan bakar di udara semakin banyak di combustion. Kira-kira mobil maju maju terus ya, walaupun dari gasnya, benar tuh. Nah, diaturkan orang PSP kepala peta. Jadi walaupun kurang terbut ya di Ciwaru di luar, agak sari, pas kepuduran kurang dilepas gas, gitunya. Tapi komputer ini semakin tinggi karena mundur kan, gitunya. Nah, lamun diberi bensin untuk udara di musim lebih gede, sih kumaha di kepuduran. Bukti gas, berarti gas kurang. Karena di ruang bakar kan berarti semakin kaya kandungan homogennya. Ya? Nah, diatur kuno, dicekek kasar amalan ku PCP. Ketika gasnya dilepas, putaran engine tinggi. Nah, si valve menekan membaran. Sama juga dengan di motor metik lah. Cara kerja sentrifugal tuh, sentrifugal gitu. Begitu RPM tinggi, dia menekan. Nah, otomatis kemutan. Tapi ketika mukanya kecil, bahaya kan dorong otomatis tidak keburunan sampai siap itu. Nah, ini balik kita dia. Satu combustion deh. Nah, sebetulnya kalau di elektrikal ya emang dia sini loba istilah singkatan, tapi sebetulnya mana pun diajar bahasa Inggris sebenarnya. Nah, ayat PCP, ayat PCP, ayat EGR, gitu ya. Terus ke ayat EMS gitu kan, ayat EQ, singkatan umum. Nah ini ruang bakar nggak usah ya. Kamu yang bahasa Jermannya. Relationship between air fuel ratio and konsentrasi HC. Nah, ketiga bisa nggak benar ya? Relationship keterkaitan antara udara, bahan bakar, rasio bahan bakar dan konsentrasi gas HC di exhaust. Saya mau bisa tambah. Mana roti orang mah. Bayar berapa roti? Ya. Nah ini PPM. Kenapa perlu PPM? Karena di nozzle itu bentuknya ketiga selamnya. Selama kamu buka valve nyemprot
nyemprot nanti diukur ke ppm, ya. Jadi sebetulnya bukan nyemprot itu proses pengkabutan. Jadi kalau misalkan beli ATPH beli ke pupuk, sok aja belinya ppm 50 sampai 150 ppm. Jadi pengkabutan. Jadi bensin anu asup ke ruang bakar itu sehingga motor terang itu dikabutkan. Makanya disebut combustion. Nah, kalau di tipe konvensional, menggunakan apa namanya? Ya, judulnya carburation, proses pengkabutan. Jadi sehingga motor ke cair. Nah, kalau di cuma dikabutkan ku injektor. Nah, injektor mah lebih kecil lagi, tekanannya semakin besar. Namun di karburator mah tekanan PB-nya kecil, makanya sering di tipe konvensional karena proses pengkabutannya tidak homogen antara udara dengan sini, pengapiannya tidak sempurna, boros bensinnya. Jadi jangan jadi acuan lah mau cuma tipe EPI mah boros, dibalik justru. Namun kendaraan EPI itu irit, beda jauh konvensional. Tuh motor saya gitu-gitu boros. Ya, dibanding dengan fiction. Fiction mesti atur ku ecu. Nu ieu mah diatur manual kan ya. Atur naon teh? Udara teu bisa, jeuneu alus, bensin alus misalkan. Ya. Nyaho boros bisa. Pengaturannya harus manual kalau yang konvensional. Jadi bisa wae lebih boros. Jadi banyak temuan, pembakarnya tidak sempurna. Namun bagaikan kan gitunya, wah cenderung masih jadi boros. Jadi paradigma di awal ketika mulai di konvensional ke EPI, atau pakai itu boros, pakai EPI lagi boros justru lebih efisien. Borosnya perawatan mungkin, ya jelas karena menggunakan sensor, aktuator. Jadi tidak sistem manual bisa diakalan. Tinggal plastina kondensor misalkan. Namun EPI sensornya rusak. Izinnya 500.000, kayak opat ya nanti sudah ditahu. Kemarin saya cerita yang mau busina dalapannya. Yang di Jogja hiji, yang dalapan dan mungkin 16. Sensor pemantau. Masalahnya itu bisa diakalan deh. Karena sensor itu bekerja ketika dikasih arus. Diberi tegangan. Ketika tegangannya kurang atau berlebih, itu rusak. Makanya kalau macam-macam modif mobil atau kendaraan motor, kamu itu ecu. Ketika kamu masang lampu, ya yang menuju kaca yang harus menuju tukang. Berarti ada beberapa yang terganggu, ya. Misalkan kuruna tegangan arus dan sensor pengapian rusak dia, sedot ku lampu pasti error, sekali error, reset KB. Jadi macam-macam kalau mau mobil ayeuna masang, lampu kecap-kecap, aku disesuaikan. Jadi kalau misalkan pemasangan peringatan, berarti perlu ditambahkan deui untuk menghidupkan kelistrikan di lain, bahaya. Nyo turun ke mobil. Jelas ya? Nah ini pengapiannya, pengapian sudah disinggung lah sedikit aja. Ada yang ditanyakan dulu tentang pengapian, videonya kurang yang power ini saya telah dibaca. Nah ini IGR ya, IGR ya. Nah IGR port. Sebenarnya di ATS juga sih. Masuk dia tekanan pressernya, ya ini low pressure berarti yang biru itu low pressure. Kemudian masuk ke dia, ini ada yang namanya EGR vakum modul. Nah ya asup udara tekan. Nah ya high pressure-nya yang merah balik deh. Nah ya non ya. Ini palapnya, ya. Jadi bisa saja ketika tekanan high pressure-nya tinggi, dia mau buka terus, nutup si palap.
otomatis tekanannya kurang, tenaga pasti berkurang. Akselerasinya jadi semakin lambat, makanya robonan dicabut DGR karena kalau akselerasi berpengaruh. Ini injektor kayak orang bahasanya. Nah ini cara kerja ECU nya. Ini baru praktek sih sebetulnya. Nah ini catalytic converter ya. Jadi tina header masuk 2 ya. Ada sensor oksigen di sana baru ke sini. Kalau catalytic converter. Makanya di sini ada satu sensor lagi tadi, sensor oksigen aja. Ya. Ini juga yang memberikan masukan ke ECU. Nah, ada 2 jenis, ada yang two way, ada yang three way. Kalau yang two way biasanya catalytic converternya yang digunakan untuk yang tipe konvensional. Ya, kalau yang three way itu yang tipe EPI. Nah, apa bisa beda? Beda karena nanti yang three way itu bisa membaca gas ini nih. Ya. Makanya disebut yang three ways. Ya, karena sensor oksigennya ada 2 yang three way terus bisa membaca ini. Kalau yang two way hanya ini saja 2. Mobil Aina pasti three way. Ini catalytic converter. Tuh, ya kan header ya. Dia mah tina header 4 langsung hiji lah. Ya. Biasanya 2 heula, 2 langsung hiji. Dia three way converter, three way catalytic converternya. Ada yang tanyakan? Ya, supaya gimana? Cewek sambil berjalannya. Kelistrikan minimal disinggung dulu. Kelistrikan engine, ya. Oh ini tidak ini pengapian. Nah selain ini apa? Selain ngatur di ruang bakar, kelistrikan engine oke. Ini mengatur pengapian. Tahu pengapian? Tahu pengapian? Ada pengapian tidak? Oh sudah hapus kan? Saya tulis nanti. Buka deh. Dihapusan. Nah, ada pengapiannya? Pengapian dibedakan menjadi seperti di mesin. Seberapa jenis pengapian? 7, benar? 10, 10. Seberapa ini? Seberapa ini Wan? 4, betul. C. Naon wae 4 teh. Deui mimilikan dia menjawab 4. Hah? Si. Opat sebutkeun naon we? Sistem pengapian Konvensional 1. sistem pengapian dan sistem Transistor bisa 2. pengapian CDI sama DLI. DLI. Naon DLI teh? Saya 4 jenis. Terima kasih Google gitu. Ya. Awas ya ieu moal robah erek ti mobil baheula di ka ayeuna sistem pengapian itu dibedakan menjadi 4. Nah, coba dibahas. Ya, saya bukan dulu materi listrikan baheulanya. Ame bisa ngabedakeunnya siga kumaha sih Pak gitu nya. Ya, Bapak pokok yang nyimpenna di teori transistor. Ya itu pokoknya. Saya 2 tahun yang lalu soalnya ngajar kelistrikan jadi sambil ngepakeun deui sebetulnya saya begitu. Lamun tadi ieu kan ya. Coba.
Mana sih Pak pokoknya no konvensional mah gampang sih ngabeda. Lah ini. Sistem roof suspensi solenoid pneumatik conduction. Bisa langsung lah. Ya. Atau materi tadi nulinya. Itu gambarnya ini iya. Gambar lah, jelaskan lah. Nah, ini yang tipe apa nih? CD ayah. Tanam bedanya di transistor, oke? Berarti dia. Oh, ini benar juga. Namanya anu jelas tuh gambar orang dia laptopnya masih mulai mulai berat. Listrikan kita TKP ini injeksi ini ya. Pengapian, ini begini. Lagi itu. Ada 4 jenis ya. Yang pertama itu yang konvensional. Gampang membedakan konvensional itu ada yang namanya ciri pentingnya itu pasti ada platina. Namun ayah di pengapian ayah platina itu berarti jenis konvensional, ya. Kemudian ada distributor, ayah rotor, itu jelas konvensional. Jadi cara kerjanya silakan ditinggalin di gambar namanya di Google biasa. Bapak dijelaskan ya cara kerja yang konvensional. Jadi sebetulnya di ruang makan api yang dihasilkan dari sistem pengapian itu menyala terus, itu harus diatur. Kurang mau diatur. Beda di orang baru korek terusnya, baru terus kan tentunya. Lalu di ruang makan tidak seperti itu, perlu diatur. Burung nyala, ya karena ada 4 langkah besar. Kalau di kendaraan ada 4 langkah, ada waktu mengisap ya, kemudian timbul kompresi, gitu kan, baru pembakaran, baru menekan. Nah itu diatur, ya. Pengapian ada 4 torak, 4 ruang bakar, 4 chamber diatur. Nanti berarti nanti secara umum dia diatur oleh putaran rotor. Dina distribusi apa? Kayak distribusi. Nah nanti di bawah rotor itu ada yang namanya platina. Coba platina. Nah platina ini bertugas untuk tadi nyambung. Mengatur apa? Dari putaran distributor dan nyambung dari itu ke arah putaran engine. Nah diatur ke sudut duel. Tahu sudut duel? Sudah pernah belum? Bukan sih asalnya. Asalnya kamar palingan. Iya sudut duel. Nah ini rotor nih. Nah dianggap ada yang namanya sudut duel. Sudut duel teh cik menggoogle ya buka. Saya pernah ayah kan pokoknya pun gitu saya itu. Sudut duel. Oh di dulu ayah kan? Wah, ayah punya sudut duel.
Nah iya, ini yang tipe konvensional, ya itu yang kita punya tuh trainer yang kuning. Ini tutup capnya atau tutup distributornya. Nah, nu kedua dia rotor lah, itu tadi bapak muter ya. Jadi kalau misalkan boga mobil kolot sih itu biang, atau kurang makan aram, parkir copotnya rotornya. Yang gampang tinggal pakai copotnya rotornya sakuan. Alhamdulillah kena ayam maling, kecuali malingnya nyawa rotornya pasang dulu. Kita kunci rahasia. Alhamdulillah kabel anu tina tegangan tinggi anu kan koil pastikan saya pernah buka mobil kolot soalnya itu siunnya cara dikunci lah cokotnya rotornya ya jadi di starter mungkin ke lebaran haji mau dulu tapi lamun apalagi malingnya wah rotornya malingnya mau rotor pasan dulu lamun itu dilihat dina kabel anu tegangan tinggi coba plastik tercep beli terus mau dulu kita kunci rahasia atau beja-beja tapi tidak mesti bar ya no? Rahasia atau beja-beja kamu rahasia atau beja-beja bar namun itu tina kondensor ya tina kondensornya ya kabel lah tahu kondensor itu di kondensor lain nomor 8 nah iya bulannya kondensor itu kan sebetulnya ada dua kabel di kondensor positif saja yang ground. Nah, tapi si awak pun menjadi ground. Jadi kabelnya nggak dijilat kondensor. Nah, intinya kamu tinggal sambungkan pakai switch on off. Begitu disangka kayak mau dulu. Ya, karena si kondensor ini berfungsi untuk ketika putaran di rotor lebih, ya kan baterai misalkan 12 volt. Ya, ketika engine menyala itu pasti putaran engine mengisi kan sampai 13,8 sampai 14,8 volt. Nah, ketika lebih di pengapian tidak boleh berlebih. Diatur ulang ke kondensor. Ya. Ketika kondensor padam, yang mau buru kita gerakan. Ya, walaupun koilnya bagus. Jadi sebetulnya kalau yang tipe konvensional, ya komponennya sedikit tapi fungsinya fatal gitu. Patina sudah duel terlalu rapat, sena leutik ngececes mobil sudut duel atur nih puterkeun ya kayak balik praktek lah gambar. Nah ini yang tipe konvensional ada tutupnya camnya ke bawah ini yang nyambung karena putaran si flywheel ya putaran engine. Jadi sebetulnya mah ngaturnya di sini, ya. Nah, ya vakumnya ngaruhnya ketika digeser mobil gerejedan. Jadi mobil boleh kayak gerejedan, kamu nggak bisa tulisan. Jadi dia kena vakum. Nah, ini namanya sudut duel ya. Nah, di dalam cam bagian rata ada bagian peak atau puncaknya itu muka platina jadi lalu muter si platina itu kan. Nah ngaturnya kemana? Ngaturnya sudut duelnya sudut bukaan duel ya. Ini lebih lengkap mah browsing kan. Nah ini yang tipe konvensional ya jelas konvensional. Ada yang tanya dulu? Nah iya sudut duel angel, kondisi pada sudut duel atau biasanya disebut juga cam angel. Jadi bukaan bukaan cam. Nah iya tuh, dia platina. Nah ini yang disebut sudut duelnya nih, duel angelnya. Ya, ketika si bau dia muter kan dia kan bagian petnya nih, ini bagian peaknya puncaknya. Muter, jadi kasar buka tutup gitu. Tapi diatur putaran cam. Nah ini, tuh dia perhatikan gambar A, ya si posisi platina menutup dia kurang.
Ini posisi peaknya nih. Ini posisi peak, nah ini kebuka, ngangkat. Oke, muter dari tadi secara jarum jam, dia nutup lagi. Nah, ini disebut sudut duel. Ketika si platina nempel kontaktor berarti harus nyambungnya, harus nyambung, nemakeun kanu pulse atau busi huruf. Platina ngangkat, nyambung tuh harus, ente, berarti si busi baru. Itu kasar nama secara umum. Jelas ya? Ini yang tipe, kalau ini dibahas lagi busina tuh, busima liwat lah, ya. Liwat busima nggak kilahnya, nggak kita ya busi, akilahnya, kita, yang busima bisa dibaca lah. Jadi sebetulnya ini masih orang kelas, busi itu. Ketika dikasih arus, si elektroda, nah ini kan ada elektrodanya nih, nah iya groundnya. Berarti sini timbul percikan, timbul bunga api, ya. Nah, ya ngesotkeun lah kasaran, ya busimak itu kan gambarnya. Dia tuh dibahas jenisnya, yuk merah. Karena mungkin yang harus diperhatikan celah poin, ya ketika sudut dua sudah sesuai, celah platina sudah sesuai, tapi celah di busi itu harus diperhatikan. Kalau terlalu rapat, berarti loncatan api terlalu kecil. Berarti apinya pemanasannya kurang. Celah terlalu besar, terlalu dingin, loncatan terlalu jauh. Nah, biasanya untuk spesifikasi di kendaraan epic atau di konvensional itu ada remnya. Kita ukur pakai pillar gauge. Tahu pillar gauge? Pillar gauge, Pak. Yang disebut puller, ya. Awas, nyebutnya pillar gauge, ya. Nah, sudutnya itu atau mukanya sekitar 0,60, ya, atau 60 mili, pakai pillar gauge diukur. Ayo oke 70, karena rate-nya ini kan acuan, ya. Kalau acuan tergantung kondisi koil, kondisi platina, jadi rate-nya antara 60 sampai 70. Tapi lamun trailer orang karena sudah memboyotnya hasil lagi diberi jauh teh juga aja. Nah, Pak Bro biasanya nyeting antara 40 sampai 60. Nah itu dibalik dari kumaha kondisi koil, kondisi ya. Tapi kalau ideal normalnya itu 60 sampai 70. Untuk apa celah ini nih? Celah busi. Nah, ini ya. Celah antara celah elektroda, ya, dengan groundnya, dengan ini. Karena ketika saya dipakai penggunaannya lama, dia lama-lama elektrodanya semakin tipis, ya. Mending tipis mah biasanya timbul korosif di sini. Kalau kena dingin, di mulai bensin buatan, tentunya kadar tidak sesuai, ya timbul korosif di sini. Dina busi, jadi pengapian berpengaruh. Nah itu yang tipe konvensional. Yang kedua namanya dari mana? Tipe transistor. Kalau transistor itu lebih. Nah di transistor itu ada 3 kaki. Kalau mana transistor Cambridge point tadi, ya. Jadi bedanya lamun di tipe transistor bukaan platina musuh platinaan. Jadi kumaha Pak caranya menutupkeun? Kumaha transistor. Jadi lamun tipe transistor itu tidak ada platina, nunggu kondensor, nunggu lamun sudut duel bahaya. Ya, yang tipe kondensor transistor mah buka tutupnya itu pakai apa? Transistor. Bukan tutup apinya pakai apa? Ya pakai iya. Nah nanti di sini ada 3 kaki. Gitu ya, 1, 2, 3. Ya, ada ini, non bete.
Nah, B, C, E, BCE, dan BTS. Basis, ini kolektor, ini emitor. Nah, jadi muka tutup nanti ada 3 switch: basis, kolektor, emitor. Nah, sebetulnya muka kurung paru nanti dengan 2 ya. Nah, hanya mengatur nyambung ujung putus basis kolektor dengan emitor. Namun di pelatihan tadi kan itu sudah duelnya nyambung putus jadinya. Nah, iya mah itu transistor. Jadi disebut di pelatihan hanya komponen kotak begitu. Jalurnya transistor. Tilu pati nggak boleh. Basis, kolektor, emitor. Gunanya naon nyambungkeun kolektor jeung emitor. Tapi emitor dan kolektor bisa nyambung, bisa putus ketika si basis dikasih arus. Nah, jadi lama basisnya di daerah arus, si kolektor emitor nyambung, sini basisnya parem, asinan mual, berarti nyambung. Nah, oke. Bedana kieu lamun anu dina transistor dia namanya di jero cam ya. Di sini ada yang namanya kontaktor ya. Dia aya nama dia enggak koil. Ya. Nah, ieu si putarannya nih kan dia hamba begitu muter. Iya kolektornya, ini emitor. Nah, dia si basis. Nah, dia dibuat dia B. Ya, dia berputar nih. Nah, dia nyambung. Pas dia posisi di sini, si kontaktornya nyambung, putarnya tadi putus, nyambung. Nah, di sini ada yang namanya di kolektor nama disebutnya aya coil, aya carrier, coil, carriernya, hiji aya, carrier, aya field coil, field coil paling itu, pokoknya aya coil, jadinya kita kode silakan dibaca lagi, kode saya. Jadi dia muter, kamu si platina mah tadi muter gitu ya, dia mah begitu kolektornya yang itu nyambung, burung, tapi si basisnya perlu diberi harusnya di mana? Tidak koil, makanya di koil kan kayak air tegangan tinggi, kan? Nah itu yang mendistribusi itu. Ya, kalau tipe iya sudah mulai tidak boleh tadi variasi nambah-nambah karena ketika tegangan di basisnya kurang tidak sesuai si emitor kolektor mau nyambung ya. Itu yang tipe transistor. Nah ini ini nanti muatnya ini diagram alirnya nih. Kalau di anak elektronika mah arti ya, tapi kurang perlu arti kurang oke. Minimal perlu apa? Dia mah pahamnya secara umum ya, untuk menjelaskannya secara besar. Nah ini transistornya nih, ada TR1, TR2. Ya, karena nanti bisa saja kan tidak mandiri unggul transistornya. Mereka mah dikotakkan di satu case, satu kotak di dalamnya ada beberapa jenis transistor. Ya, yang fungsinya untuk menutup muka atau tidak. B-nya, B itu basisnya.
Nih. Basis, iya emitor, iya kolektor. Dia bisa nyambung, dia bisa nyambung ketika si basis dikasih arus. Tuh, makanya ini ground nih. Iya aki atau baterai, iya negatif lah ya ground. Di ground ke dianggap. Jadi ketika nyambung ke body, ya ada body mobil itu biasanya di ground kan. Ya. Ini groundnya. Kayak ada kontak koin. Kontak koin mah bisa pakai switchnya, ya lo diatur kontak koin, ya, itu enggak? Mereka kontak koin kayak biru, kayak B, kayak E gitu nya, kayak gambar positif, orang kontak koin kan, tinggal koin, itu apa tadi? Nama, coba tinggal koinnya, kayak biru tuh, probnya tuh, kayak mau positif, itu kan yang dikotakkan, kayak B, kayak E, berarti bintang, ya. Jadi akan transistor. Jadi tina baterai ya si krim, ya switch. Nah, di sini ada coil. Iya, ignition coil. Ya, kalau ignition coil itu sehingga dina pengisian dina starter. Nanti aya fill coil, aya dijadikan kereta lah. Ya, kayak kurang bukan itu. Aya fill coil, aya naon gitu dina arus itu. Kayak transistor sama buka tutup. Jelas ya, transistor bisa bedakan dengan manual. Lihatnya, lihat tuh. Ini listrik kan nggak salah, listrik kan kalau rugi ya memang. Saya ini harus para orang dulu. Muka dulu aman. Sistem. Ya tuh. Ya kan ignition di sini generator tadi lah saya bawa yang si transistor aja. Ini basisnya. Tuh, ini kan koil tadi nutil sukunya tadi awas tuh. Ya kamu kita listrikan ukur dia nya. Kamu ukur koil. Koil coklat tadi itu ukur feel koilnya. Terus kotak warna ukur keluarannya sabaraha bunyi home ya mah. Starter bawa starter ukur listrikan, bunyi home listrikan. Jadi top sampai ukur koil mana pak koil teh? Bisa ada bubuk. Koil mana? Dapat channel dapat regulator dapat starter serba ada serba bulat ya ayah nanti ayah kumparan cuman di regulator kan ada pengisian ada 4 suku terus biasanya mobil-mobil ini sabunda si starter itu ada pengisian di mana sabunda dan kita ngukur jadi tong di titah naon diukur naon gitu. Ya mau bapak balik kiri ukur. Guys, bisa Pak. Jadi kadang orang kayak sebabnya. Kalau kata dulu non, IC ya. IC mah mau disebut CDA ya. Kamu sering menyebutnya dia mau pengapian si CDA itu. Nah, jadi lamun misalkan IC mah sebetulnya terdiri dari beberapa ratus transistor. Saya ECU. Jadi hanya satu chip mengatur bukaan arus sabara terus chip. Karena disebut CDI, ya CDI. Ya, jadi sudah menggunakan IC. Kalau tipe CDI IC mah si apa? Tadi coba misalnya bisa si coil apa di coilnya di mesinnya bisa apa? Ya, bisa benar, bisa hiji bahkan. Nah itu karena sudah jatuh ku ECU, anu IC. Jadi sudah high, ya sudah canggih. Tapi ketika mogok, tidak bisa kabel biasa, perlu kabel resmi, ya perlu ditauin. Karena lamun di bengkel biasa dioprek, reset kabel. Kamu mau bilang mobil Mercy, BMW-nya, wani-wani. Kemarin kan yo
tahu yang paling busin apa? Bukan mesin atau masih sudah tipe IC mah nggak ditanam di engine. Jadi businya, terus nggak bentuk busi itu, bentuknya plunger, otomatis tidak diesel. Wah yang busin aja sok buka, barang kita Terus satu lagi yang terakhir itu DRI. Nama DRI itu? Distributor ignition, ya ignitor, disebut nama ignitor. Nah itu tadi mobil BMW anu tipe IC pasti tadi itu kan mesti pakai ignitor mah hampir sama aja itu cara kerja nama buka tutupnya jika transistor cuma si ignitor dia nanti bisa kali itu bisa outputnya bisa 8 bisa 16. Nah yang paling pernah kamu ini namanya tidak namanya pernah mau kamu di nu paling canggih kemarin pernah mau kamu di naon di Ulim di Toyota Mas masih tipe Sandero ya paling tipe Velfire biasanya di atas fit 8 fit 6 minimal fit 6 fit 8 plus Sandero tahu fit 6 fit 6 fit 8 berarti si ruang combustion ya benar kan pikiran mah di kilo mobil biasa kan 4 kalau yang sudah V engine baik 6 atau 8 itu sudah menggunakan DRI karena penggunaan ignitor ya ignitor mah bahkan di satu combustion bisa menggunakan 2 busi kunaon karena untuk menyesuaikan palap mobil ayeuna sakaya kan twin cam 16 palap gitu nya palpe. Nah, berarti lamun 16 palap 4 silinder berarti 1 silinder berapa palap? 4. 2 isak 2. Tapi lamun di V8 satu combustion bisa 8 palap. Iya tuh. Iya. Maka cc gede 3000 cc, 4000 cc. Nah, ngatur sebenarnya kebayang kamu pakai busi biasa mahur, operasi berat. Setelah kamu diselang. Setelah syukur atau ya. Yang tipe DRI itu perlu emitter karena untuk menghasilkan percikan atau spark besar juga di combustion. Makanya pakai ignitor. Jelas ya pengertian? Biar